Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan salah satu fitur yang ada di AWS, yaitu AWS Lambda dengan menggunakan framework serverless. Oke, yang pertama kenapa sih kita perlu menggunakan AWS Lambda? Yang pertama itu kita dapat menghemat biaya karena kita hanya perlu membayar sesuai dengan request yang kita gunakan. Maksudnya seperti apa sih? Jika kita menyewa satu buah VM atau EC2 kan biasanya itu sudah jelas ya tagihan per bulannya atau bahkan per jamnya itu berapa. Nah, jika kita menggunakan AWS Lambda itu, kita hanya ditagihkan sesuai dengan penggunaan yang telah kita pakai. Hal ini tuh cocok sekali jika kita masih bisa dibilang kita masih belum mengetahui ya traffic dari website kita itu seberapa banyak. Nah, jadi untuk awalnya kita dapat menggunakan salah satu fitur yang ada di AWS yaitu AWS Lambda. Lalu yang kedua kita tidak perlu pusing-pusing mengolah server karena untuk server itu sendiri sudah di-manage oleh pihak AWS Lambda-nya. Nah, selain AWS Lambda sebenarnya masih banyak ya platform-platform lainnya yang menyediakan fitur seperti AWS Lambda, seperti misal di Google, di Azure, di Microsoft ya, dan di platform-platform lainnya. Untuk lebih detailnya mengenai Lambda, kalian dapat buka di websitenya ini. Ini tuh dia tuh ini ya, sudah cukup banyak nih untuk FAQ-nya. Jadi jika kalian masih penasaran, kalian dapat melihat langsung di website ini. Ada banyak sekali, scroll juga cukup panjang. Oke, lalu untuk requirement-nya sendiri ya. Yang pertama, pastikan kalian memiliki account dari AWS. Jika belum memiliki, kalian dapat membuatnya. Dan kalian akan mendapatkan free tier ya selama 1 tahun. Tapi ini perlu kalian cek juga untuk free tier-nya itu apa saja. Takutnya yang kalian gunakan itu tidak termasuk di free tier. Untuk cara registrasinya sih, yang pasti sih kalian perlu menggunakan kartu kredit. Lalu yang kedua IAM untuk nanti kita berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada di AWS-nya. Lalu yang ketiga ada AWS CLI untuk nanti kita melakukan setup IAM mana sih yang akan kita gunakan. Lalu yang keempat ada Node.js versi 16 atau 16 ke atas. Dan yang terakhir dari framework serverless itu sendiri. Oke, selanjutnya langsung kita simulasikan saja. Untuk website AWS-nya ini ya, nanti kalian sign into the console saja. Tutup. Nah, yang pertama kita masuk ke IAM ini. Kita define kita akan menggunakan IAM yang mana, tapi ini tuh sebenarnya nanti terhubung dengan yang CLI ini ya. Nanti otomatis di codingan kita tuh dia akan ngedetect kalau kita tuh menggunakan akses IAM yang mana. Kita masuk ke user, kita add user. Di sini misal saya buat firewall belajar saja. Nah, ini attach ini untuk policy-nya. Di sini dapat kalian sesuaikan untuk policy yang kalian ingin gunakan. Tapi di sini karena kita untuk belajar saya gunakan yang admin saja. Administrator akses ya. Jadi kita memiliki semua akses yang ada di policy ini. Sebenarnya nanti tadi seperti yang saya bilang ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal kalian hanya ingin menggunakan untuk DynamoDB, kalian cari yang policy-nya itu DynamoDB. Misal untuk S3 kalian cari untuk yang S3 policy-nya. Kita next, kita create user. Pas sudah kita masuk yang ke user tadi telah kita buat. Masuk ke security credential. Lalu ya create access key. Nah, ini kita pilih opsi yang ini, application running on an AWS compute service. Karena nanti ini tuh sebenarnya diakses oleh AWS Lambda ya. Atau kalian dapat menggunakan ini application running outside AWS. Jadi di sini saya menggunakan yang ketiga saja. Kita next, kita create. Nah, ini ada access key dan access key-nya nanti kalian simpan saja. Lalu selanjutnya kita buka Git Bash. Kita ketikkan AWS config
secure. Nah, ini kita copy ya akses key-nya. Lalu ini juga kita copy nih untuk secret-nya. Lalu ini untuk region-nya itu kita menggunakan yang AP Southeast 1, ini tuh region Singapura. Ntar juga kita enter saja. Oke, ini telah selesai ya. Selanjutnya kita akan instalasi untuk serverless-nya menggunakan perintahnya npm install min-g serverless. Berarti ini tuh maksudnya serverless akan kita install secara global. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Oke, ini telah berhasil kita install ya untuk serverless-nya. Next-nya kita buka folder project-nya. Sini saya buat dulu ya. Kita masuk ke folder ini, kita buka terminal. Oke, ini perintahnya kita akan buat project baru dengan menggunakan perintah serverless. Di sini saya menggunakan terminal karena jika saya menggunakan Gitbase itu dia tidak interaktif. Tapi mungkin di kalian Gitbase itu interaktif ya, jadi kalian bisa coba saja. Saya enter. Sini kita akan menggunakan templating yang HTTP API dari Node.js. Sebenarnya untuk di AWS Lambda ini tuh dia support beberapa bahasa pemrogram. Jika kita cek di sini, nah ini ada informasinya. Dia tuh support untuk Java, Go, PowerShell, Node.js dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan yang Node.js, yang HTTP API. Kita enter saja. Nah, untuk nama projectnya misal saya beri nama AWS Lambda belajar saja. Nah, ini dia akan melakukan download dari template-nya. Ini kita akan tidak deploy sekarang ya, nanti saja. Setelah selesai, next-nya kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita masukkan saja. Oke, ini kurang lebih itu struktur dari projectnya seperti ini. Ada index.js, lalu ada serverless.yaml. Index.js ini tuh nanti kita bahas dulu serverless dulu. Yang pertama itu untuk nama service-nya itu kita beri nama dengan AWS Lambda Belajar. Lalu di sini tuh kita menggunakan serverless versi 3. Nah, untuk providernya itu di sini kita menggunakan AWS. Tadi telah sempat saya sampaikan ya, untuk providernya itu ada cukup banyak, ada seperti dari misal Google, lalu dari Microsoft dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa langsung cek di website serverless saja ya untuk provider yang disupport itu apa saja. Lalu untuk runtime di sini tuh menggunakan Node.js versi 18. Ini tuh nanti maksudnya runtime di AWS Lambda-nya ya, bukan di lokal laptop atau komputer kalian. Oke, ini fungsinya ada API, nama fungsinya. API ini tuh dia akan nanti memanggil handler yang ada di sini nih, index handler ini. Cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya itu dengan menggunakan metode get, untuk path-nya itu slash. Oke, pertama di sini kita akan membuat struktur folder yang bisa saya gunakan. Biasanya tuh di sini saya membuat folder src. Lalu selanjutnya ada modul. Selanjutnya tuh ada kita buat misal user ya. Nah, di user ini saya buat untuk index.js-nya. Yang di sini saya pindahkan ke yang di sini ya. Ini saya hapus saja. Ini kita ganti misal fungsinya menjadi user. Ini tuh berarti menjadi src
modul user index handler ya. Untuk path-nya misal kita ganti menjadi user saja. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba cek untuk memanggil fungsi ini. Sebenarnya ada 3 cara ya untuk memanggil fungsi yang di sini. Yang pertama kita dapat menggunakan fungsi dari info lokal. Yang kedua kita dapat menggunakan plugin serverless offline. Atau yang ketiga kita dapat melakukan deployment secara langsung. Base caranya itu serverless invoke local min function user. Nah ini ya, berhasil kita panggil nih. Status code 200 bodinya seperti ini. Sebenarnya untuk serverless ini bisa kita singkat ya menjadi SLS seperti ini. Nah ini. Nextnya kita coba menggunakan yang serverless offline ya. Kita coba cari di sini di plugin. Dan ada serverless offline. Kita cari installation-nya. Ini ya. Kita copy, kita pindahkan. Nah ini untuk instalasinya itu kita simpan di dev dependency. Kenapa? Karena nanti ketika kita lakukan deployment itu agar node modulnya itu tidak terbawa ya. Sehingga untuk size-nya itu menjadi tidak besar. Oke, ini telah berhasil kita install. Selanjutnya kita tambahkan baris ini ya. Kita simpan di sini saja. Lalu kita running menggunakan serverless atau SLS offline. Nah ini dia sudah ada ya untuk kita mengaksesnya di localhost port 3000/user. Kita buka Postman. Kita copy di sini. Coba akses. Nah ini berhasil ya. Kita coba update di sini. Dan itu kekurangannya ketika kita melakukan update codingan itu kita perlu matikan dulu, lalu kita nyalakan kembali. Ini baru update ya. Kalau kita coba ini update test, nah dia itu tidak ikut update ya. Kalau saya tuh mengakalinya ini tuh menggunakan salah satu bantuan dari library Nodemon ya. Jadi ketika ada pergantian dari codingan itu, dari Nodemon tuh dia akan memanggil script ini lagi nih, SLS offline ini lagi. Itu sih yang selama saya lakukan. Mungkin teman-teman di sini memiliki best practice lainnya bagaimana untuk melakukan restart dari codingan. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba melakukan interaksi dengan DynamoDB ya, salah satu database yang ada di AWS. Kita buat dulu untuk ininya deh, untuk tabelnya. Sebenarnya untuk tabelnya itu bisa kita buat melalui serverless langsung, tapi nanti kita akan coba bahas ya di video selanjutnya. Sini kita akan buat secara manual dulu. Untuk PK-nya kita beri ID saja. SK-nya kita kosongkan. Ini kita isi dengan customize. Ini on demand aja. Kita create. Sambil menunggu kita coba sambil ini sesuaikan di serverless YAML-nya. Pertama di sini tuh kita perlu menambahkan untuk regionnya. Sini tuh kita menggunakan region yang Singapura, AP Southeast 1. Lalu di sini IAM role statement-nya yang pertama kita tambahkan untuk efeknya ya. Lalu action-nya itu ada dari DynamoDB get item, karena kita nanti hanya akan melakukan get item saja. Lalu di sini ada resource-nya. Ini kita allow untuk seluruh table saja terlebih dahulu ya. Seperti ini. Lalu
Di sini kita akan install untuk library dari AWS SDK DynamoDB-nya. Oke, ini ya, npm install AWS SDK. Ini kita simpan di dev dependency saja. Kenapa? Karena sebenarnya di AWS Lambda itu dia sudah terintegrasi dengan AWS SDK, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi lagi untuk production-nya, tidak perlu. Karena nanti akan membuat size dari Lambda itu menjadi besar. Di sini juga jika kalian menggunakan AWS SDK yang versi 2, kalian dapat menggunakan Node.js versi 16 ke bawah, tetapi jika kalian menggunakan yang versi 3 itu, kalian perlu menggunakan Node.js versi 18. Satu lagi di sini saya membutuhkan untuk yang lib-nya. Jika sudah, kita panggil require ini require at AWS SDK client DynamoDB. Ini ya, ininya DynamoDB. Seperti ini. Itu lagi kita akan git comment, rapihkan dulu ya. Nah, ini kita require saja AWS yang lib ya, lib DynamoDB. Nah, sudah di sini kita pilih untuk region-nya. Ini untuk params-nya. Table name-nya kita menggunakan table user. Lalu untuk key-nya itu kita menggunakan yang ini ya, PK-nya tadi ID. Lalu untuk ininya 1. Kita coba get datanya. Client.send new get comment params seperti ini. Kita coba ini, kita hapus, kita ganti jadi data seperti ini, data.item. Kita coba running SLS offline. Nah, sebelum itu kita insert dulu datanya. Ini sudah selesai ya, terbuat tabelnya. Kita create, ID-nya 1, kita tambah new attribute, misal name-nya Fairul. Ya, kita create, kita coba panggil. Oke, ini error, kita coba cek. Ya, ini typo nih, SDK. Coba running ya. Ini dia tidak di authorize. Coba cek dulu untuk IAM-nya, sepertinya dia belum terupdate AWS configure-nya. Sini coba kita cek. Karena kalau kita lihat ini masih menggunakan yang firewall Salamundeb ya. Harusnya yang firewall belajar. Oh, sorry, tadi saya salah buat. Kita create access key lagi aja. Ya, next. Create. Nah, ini kita copy. Ini kita ganti ya. Lalu secretnya juga ini kita copy, kita ganti. Ini kita gunakan default. Kita coba lagi ya. Matikan dulu.
Kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya. Data ID1 name firewall. Oke, sederhana seperti ini ya, bagaimana cara kita menggunakan AWS Lambda dengan interaksi menggunakan DynamoDB. Di next video mungkin nanti akan saya jelaskan untuk CRUD menggunakan DynamoDB, lalu mungkin nanti kita akan lakukan upload juga ke S3, lalu untuk event-eventnya nanti akan kita tambahkan misal menggunakan cron atau event trigger dari misal AWS S3-nya atau Lambda-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan deployment. Perintahnya itu SLS deploy. Kita tunggu saja untuk proses deployment-nya. Oke, ini gagal. Coba kita lihat di serverless YAML-nya. Oh, ini kurang ini nih seharusnya. Coba lakukan deploy kembali. Oke, ternyata ini ada error. Coba kita lihat lognya. Lognya itu ada di CloudWatch ini. Kita coba cek. Akses lagi ya. Error ada di ini AWS Lambda belajar dev. Lognya ini ya. Coba lihat. Nah, ini lognya kayak akses denied ya. Ini log yang terbaru, ini kita coba cek. Oke, ini kita lihat di sininya. Oh, ini nih. Ini kurang ini. Ini lognya kita jadikan string saja. Kita coba deploy secara min force ya. Oke, ini telah selesai kita update. Coba kita cek lagi. Nah, ini telah berhasil ya, data ID1 name firewall. Oke, ini juga sedikit pengalaman dari saya pada saat melakukan deployment tuh. Ini tuh kebetulan untuk modulnya tuh atau fungsinya baru satu ya. Tapi ketika banyak itu nanti biasanya tuh cukup memakan waktu, baik itu untuk melakukan upload code yang barunya ataupun melakukan update. Tapi kalau kalian melakukan update itu sebenarnya kalau fungsinya udah ada tuh kalian bisa melakukan update secara spesifik. Itu tuh untuk waktu deployment-nya itu tidak terlalu lama. Tetapi jika kalian membuat fungsi baru ataupun di serverless yang ada update tuh kalian perlu melakukan untuk yang SLS deploy, di mana itu untuk proses deployment-nya itu cukup memakan waktu. Baik, sekian penjelasan dari video saya. Jika kalian mengalami kendala, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share serta join ke Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.